Oke, tips yang pertama adalah kita tidak ingin memasang pompa oli dalam keadaan kering. Ini adalah pompa oli Honda CB GL Mega Pro, sama bentuknya seperti ini. Jadi ibaratnya seperti pompa air atau sanyo. Kita pernah melihat pompa air itu harus dipancing dulu dengan air, baru airnya tersedot ke atas. Nah, sama halnya dengan pompa oli. Ini kalau dalam keadaan kering, oli tidak akan tersedot dan berjalan sebagaimana mestinya. Di sini saya akan menambahkan oli di bagian bawah seperti ini, agar celah-celah gigi pompa oli bisa terisi oleh oli. Kemudian selanjutnya adalah o-ring pompa oli. Kita sebaiknya mengecek terlebih dahulu sebelum memasang pompa olinya. Ini adalah contoh o-ring yang sudah dalam keadaan tidak baik atau harusnya diganti. Ini sudah keras, tidak elastis. Ini sebaiknya jangan dipasang dan diganti dengan yang baru. Kemudian dalam pemasangan pompa oli, saya biasanya hanya menggunakan obeng seperti ini. Cukup dikencangkan secukupnya dengan obeng. Kemudian saya menggunakan mata obeng ketok seperti ini, disambung dengan kunci T. Ya, cukup. Jadi jangan menggunakan obeng ketok atau obeng gedor seperti ini, karena memang bukan seperti itu cara pengencangannya. Ini adalah baut pompa olinya seperti ini. Jadi sebetulnya ini dengan dikencangkan dengan obeng harusnya bisa kencang dengan sempurna, tidak akan ujug-ujug lepas, karena memang desainnya dengan torsi yang kecil tidak akan mudah lepas. Sekarang kita akan mengecek jalur sirkulasi oli motor Honda CB GL Mega Pro dan Tiger, tapi rata-rata sama. Jadi dari pompa oli masuk, kemudian masuk ke oil gallery di crankcase. Jadi di sini ada ruangan, ada dua lubang kecil. Lubang pertama itu untuk oli gearbox, jalur oli gearbox. Kemudian lubang yang kedua ini untuk jalur ke head. Kemudian di sini dipecah lagi atau bercabang masuk ke oil gallery yang ada di blok kopling. Masuk ke lubang ini, kemudian keluar, oli masuk ke dalam topi Meksiko atau rotor pompa oli. Di sini kotoran-kotoran terpisah, kemudian oli masuk ke kruk as, kemudian masuk ke sela-sela stang piston. Kemudian oli muncrat ketika mesin berputar, muncrat ke piston dan dinding piston. Yang perlu dipersiapkan alat-alatnya hanya spidol seperti ini. Ini saya gunakan spidol biasa, jadi jangan menggunakan spidol yang permanen. Kemudian rotor pompa oli juga sudah terpasang. Kemudian packing kopling juga dipasang. Bos kopling dua-duanya juga terpasang. Jadi caranya kita pakai spidol ini, kita coret di pompa oli, di rotor pompa oli maksudnya seperti ini, dan usahakan rata. Untuk bagian dalam blok kopling juga sudah saya kasih spidol. Kemudian blok kopling kita pasang. Untuk pemasangan blok koplingnya tidak usah pakai baut semuanya dipasang, saya cukup pakai dua atas bawah. Yang penting blok kopling tertutup rapat. Apabila sudah terpasang blok koplingnya, kemudian kita putar-putar crankshaft atau kruk asnya. Cukup beberapa kali putaran, kemudian kita buka lagi blok koplingnya. Setelah blok kopling dibuka, selanjutnya kita cek
yang kita tandai dengan spidol tadi apakah masih ada apa tidak. Di sini terlihat bersih di besi rotor pompa oli. Ini bersih. Kemudian untuk di bak kopling ini juga sama, relatif bersih. Dan yang bagus itu harusnya tanda spidolnya itu hilang. Dan itu menandakan kalau besi ujung rotor pompa oli ini menempel ke bagian dalam blok kopling. Jadi sirkulasi oli itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi oli masih bisa masuk ke as, kruk as, kemudian ke stang piston. Karena kebanyakan kasus khususnya CB dan GL, karena memang umurnya juga ini rata-rata habis, atau sebagian kasus juga kalau pakai rotor pompa oli yang lokal dia lebih pendek, jadi si besi ini tidak menempel dengan bagian dalam blok kopling. Nah, untuk ngakalinnya bisa menambah packing tutup rotor pompa oli ini ditambah 1 atau 2, maksimal 3, agar bisa menempel dengan sempurna ke bagian dalam blok kopling. Dan untuk langkah yang terakhir adalah kita akan cek apa benar oli itu bersirkulasi dengan baik ke jalur head dan ke stang piston. Dan sudah jadi kebiasaan saya kalau merakit mesin servis besar atau overhaul, saya pasang dulu blok magnet dan blok koplingnya. Kemudian saya akan isikan oli ke dalam crankcase. Dan oli yang dipakai sekarang adalah oli ADNOC 2050. Awas jangan salah baca, ini ADNOC bukan Lotnok. Ini oli Arab. Tak ye. Nah, kita coba langsung masukkan. Ini 1 liter. Sudah saya lubangi. Kita langsung masukkan lewat lubang crankcase. Ups. Nah, sebaiknya saya taruh dulu kameranya sebentar. Sudah masuk semua sampai tetes terakhir. Selanjutnya kita putar-putar kruk as. Dan perhatikan lubang kecil ini, harusnya nanti keluar oli. Dan memang putaran pertama agak berat, kemudian agak lama karena harus mengisi dulu celah-celah di oil gallery di mesin, ke gearbox dan segala macam. Oke, oli sudah keluar, berarti bagus, sirkulasi berjalan sebagaimana mestinya. Kita coba sekali lagi. Oke, langsung keluar. Sekarang untuk jalur oli ke stang piston, kita tutup dulu jalur oli yang ke head. Saya menggunakan kabel biasa, jadi supaya tidak luber kemana-mana. Kita lihat dulu bagian dalamnya. Ini belum masuk ke sini ya. Saya coba atur kameranya dulu supaya enak angle-nya. Oke. Kita coba putar-putar lagi. Masih belum keluar.
Masih juga belum keluar. Kita coba putar-putar lagi. Ini sudah mulai enteng. Oke. Bisa dilihat oli sudah keluar dari sela-sela stang piston. Jadi sirkulasi oli untuk ke head dan ke stang piston aman. Ya, mungkin segini dulu video singkat dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau DM saya melalui Instagram. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.